Aksi nyata budaya positif modul 1.4 A 10.1 SMA Negeri 1 Merbek oleh Sumini SPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kegiatan aksi nyata di SMA Negeri 1 Merbek. Yang pertama, penerapan budaya positif keyakinan kelas, yakni di kelas 12 MIPA 3. Yang kedua, sosialisasi materi budaya positif kepada Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Merbek. Ya, yang pertama tentang penerapan budaya positif keyakinan kelas. Latar belakang penerapan budaya positif di kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Merbek. Yang pertama, setelah diberlakukan PTMT pembelajaran tatap muka terbatas di awal semester genap, maka guru dan anak-anak kembali bersosialisasi di sekolah. Pada saat inilah waktu yang tepat sekali untuk menerapkan budaya positif dalam aksi nyata. 2. Berdasarkan pantauan, sebelumnya anak-anak kelas 12 MIPA 3 kurang disiplin dalam pengumpulan tugas. Beberapa sering terlambat masuk, kurang aktif di kelas saat PBM. Yang ketiga, karena waktu pelaksanaan hanya sekitar 4 minggu, maka target penerapan budaya positif hanya beberapa poin saja, yakni tentang keyakinan kelas. Nah, sekarang untuk tujuan umum, yaitu menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah. Tolok ukurnya, disiplin dalam pengumpulan tugas, tepat waktu masuk kelas, dan aktif dalam PBM. Sedangkan tujuan khusus, memiliki motivasi diri dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Yang kedua, memiliki kesadaran setiap murid untuk tepat waktu masuk kelas dalam mengikuti PBM. Yang ketiga, menumbuhkan sikap aktif responsif dalam pembelajaran. Nah, kegiatan ini perlu didukung oleh lingkungan positif sekolah. Yang kedua, partisipasi murid itu sendiri, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Langkah-langkah penerapan budaya positif di kelas 12 MIPA 3. Yang pertama, membuat keyakinan kelas dengan murid, yakni setiap murid dibagikan kertas kecil untuk menuliskan hal-hal baik sebagai kesepakatan kelas terhadap masalah yang terjadi. 2. Mengumpulkan kepada salah satu murid per deret dan dibacakan di kelas. Jika ada hal yang sama, dipilih salah satu. Yang ketiga, hasil kesepakatan kelas tersebut diketik dan didesain untuk ditempel di dinding ruang kelas, serta dibubuhkan tanda tangan wali kelas dan perwakilan kelas. Yang keempat, memantau perkembangan murid kelas 12 MIPA 3 jika ada yang melanggar. Maka yang dilakukan adalah mengingatkan, memberlakukan konsekuensi, dan restitusi. Berikut dokumentasi keyakinan kelas 12 MIPA 3. Silakan pekerjaan temannya diambil di bawah dulu ya. Nanti dibacakan. Ya, dibacakan kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis. Nah, berikutnya ini dibacakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh teman-temannya per deret. Nah, perwakilan kelas setiap deret membacakan, kemudian yang lain menyimak.
demikian untuk dokumentasi keyakinan kelas yang telah dibuat di kelas 12 MIPA 3. Berikutnya adalah yang kedua tentang penerapan budaya positif, sosialisasi materi budaya positif di sekolah kepada Bapak Ibu guru. Video dokumentasi sosialisasi materi budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Brebek, Bapak DRS Gunardi MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Brebek, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Brebek yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan positif, kegiatan untuk membantu anak didik kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang nantinya demi masa depan anak-anak. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya bisa menghadiri kegiatan ini, yaitu sosialisasi budaya positif untuk pendidikan guru penggerak yang kami laksanakan, yaitu saya, Bu Sumini, dan Ibu Hanun Naimah, yang nantinya semuanya Bapak Ibu guru akan menerapkan apa yang ilmu yang telah kami peroleh. Bapak Ibu, untuk acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Brebek karena beliau masih dalam perjalanan, nanti sambutan di sesi berikutnya. Yang ketiga adalah pemaparan tentang sosialisasi budaya positif, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian penutup. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Mohon kepada Bapak Ibu bisa berdiri sejenak. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu, disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, untuk acara berikutnya adalah sosialisasi pembebasan budaya positif yang kami dapati. Mohon izin saya berdiri, Bapak.
Bapak Ibu, salah satu kegiatan dari pendidikan guru penggerak itu kita sudah melaksanakan sampai modul 4. Di modul 4 di bulan Januari itu vakum, nanti Februari dimulai lagi. Bulan Januari ini adalah aksi nyata yang harus kita lakukan. Ini sebagian kecil ilmu yang sudah pernah saya peroleh dengan Bu Hanun itu tentang budaya positif. Lanjut Bu Hanun. Kita belajar bersama saja nih Bapak Ibu. Menutup segala kodrat pada diri anak. Lah namanya kodrat anak itu bagaimana? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gun bahwa anak itu perlu dibimbing, didampingi, kemudian diarahkan, ya seperti tugas pokok guru tadi. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik anak yang kondisinya normal seperti murid-murid kita maupun yang inklusif. Nah, ini saya salut Bu Tini dan Bu Frisa ini begitu sabarnya karena memang itu harus kita dampingi. Nah, kemudian peran pendidik sendiri itu menuntun, ya menuntun dengan memperbaiki lakunya sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Nah sekarang ini kan zamannya teknologi nih Bapak Ibu, sehingga anak itu sudah harus melek teknologi dan kita sebagai pendidik itu juga harus melek teknologi, berusaha. Ya, jadi jangan apatis, jangan menolak adanya teknologi karena memang eranya. Lanjut Bu. Nah, kemudian Bapak Ibu, namanya pendidik ya, kita sebagai guru itu ibarat seperti petani atau tukang kebun. Lah petani itu sekarang musim penghujan itu kan menanam padi gitu. Lah itu persis dengan anak-anak kita, dengan anak didik kita. Kalau misalnya benih itu nggak tumbuh, petani kan harus memberikan pupuk gitu, harus memelihara, menyiram, memberi nutrisi dan lain-lain. Sama, pada waktu kita memberikan nutrisi berarti kita memberikan pembelajaran, mengarahkan, mendidik, melatih dan lain-lain. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tugas pendidik itu tadi tidak boleh lepas dari kodrat anak dan kodrat zaman, tadi sudah kita ulas. Nah, Bapak Ibu, untuk budaya positif yang pertama, nanti ada 6. Cuma nanti yang saya sampaikan ada 5, karena yang kemarin sudah. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu semuanya mengepalkan tangan. Ya, tangan kiri boleh, tangan kanan boleh. Nah, Bapak Ibu tolong kepalkan tangan sekuat-kuatnya, dibayangkan, direnungkan bahwa di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, mungkin orang yang mau merayu, mau istilahnya sampai menghardik, mau mengancam, harus dibuka. Karena Bapak Ibu ini punya keyakinan yang kuat bahwa tangan ini isinya ada sesuatu yang sangat berharga. Bahkan orang lain itu nggak boleh tahu. Itu kira-kira apa pendapat Bapak Ibu? Tolong direnungkan sejenak ya, 1 menit saja atau setengah menit. Nanti Bapak Ibu saya minta pendapatnya. Apa yang dipikirkan? Mengapa ini nggak boleh dibuka? Itu deh Bapak Ibu. Saya minta. Ya, ini kan dikepalkan sekuat-kuatnya ya. Bayangkan di sini ada barang yang sangat berharga. Seandainya orang lain tahu, ini nanti akan fatal. Mungkin masa depan kita, mungkin keselamatan kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu tetap mengepalkan tangan. Kalaupun nanti dirayu oleh orang yang lebih dekat, mau membuka, coba dipikirkan kira-kira apa barang berharga di kepalkan tangan kita. Sudah Bapak Ibu? Sudah dipikirkan? Sudah. Terima kasih. Bu Isa, ya. Bintang, Bapak Ibu. Bintang belia. Terima kasih. Dari deretan sini. Deretan sini. Kalau Bu Isa tadi dari kelompok menengah, Bapak Ibu guru yang secara kesenioran menengah, nanti yang senior juga. Ini Ibu Listatun, coba ini yang
generasi kita yang nanti meneruskan perjuangan para pejuang pendidikan. Hak, nah terima kasih Hak, bagus sekali. Saya satu lagi ya tadi Intan, tadi Hak. Terus ini harus kita sampaikan kira-kira apa yang ada di genggaman Bapak seorang, kira-kira kita mau membukanya enggak? Tidak. Ada yang mungkin semuanya tidak? Ada yang mau? Ya, baik Bapak Ibu. Di sini tidak ada jawaban benar salah, tetapi ini akan kembalikan kepada kita semua. Kenapa kita boleh membuka, kenapa tidak? Karena masing-masing kita punya tujuan. Terus nanti kalau misalnya sesuatu prinsip yang kita lakukan akan diubah, nanti kalaupun ada dampak positif dan negatifnya nanti kembali ke kita, dan ini kembali kepada Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu kembali ke budaya positif, bahwa budaya positif di sekolah itu kita harus bisa menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif itu lingkungan yang bagaimana ya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Lingkungan yang positif. Ya, monggo Bapak Ibu. Ya, Bu Nani mungkin lingkungan yang positif menurut Bu Nani lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang membawa pengaruh baik untuk kita semua. Iya, terima kasih Bu Nani. Lingkungan yang membawa pengaruh baik. Nah, ini sangat tepat ya, lingkungan yang membawa pengaruh baik. Kemudian yang kedua adalah aman ya, tentunya aman dari TAHG, tantangan, ancaman, hambatan maupun gangguan, dan nyaman. Nah, ini nanti lingkungan positif akan terbentuk. Karena apa Bapak Ibu? Bahwa tujuannya itu murid mampu berpikir, kemudian bertindak karena sebagai actionnya, dan mencipta dengan merdeka, sehingga sekarang ini diciptakan merdeka belajar. Bapak Ibu dari pendidikan guru penggerak sangat mewanti-wanti berpesan bahwa merdeka belajar itu bukan berarti siswa kita lepas, tetapi ibaratnya kita ini seperti pun pegang remote ya Bapak Ibu. Kita mungkin tidak berdekatan, tetapi bisa mengendalikan karena kondisinya PJJ. Namun demikian sekarang sudah mulai PTMT itu ya kita harus selalu memantau ya, memantau. Jadi walaupun merdeka itu ada batas-batasnya. Jadi merdeka tidak tak terbatas, tapi merdeka yang terbatas karena kita sebagai pendidik itu adalah kendali mereka, dan harus mandiri. Nah, anak-anak itu sekarang ini tidak dituntut konten materi Bapak Ibu, tetapi dia harus mandiri, bisa mencipta, bisa berkarya, dan memiliki karsa, dan tentunya bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan kondisi yang positif, lingkungan yang positif, tentunya di sini kita harus ada istilah disiplin. Nah, disiplin ini kalau di pikiran kita itu apa Bapak Ibu? Mesti terkait dengan aturan, tata tertib, hukuman, gitu. Ini terkait dengan disiplin. Namun sebelum nanti kita mengarah ke bagaimana apa itu disiplin, kita ini dulu ya tentang pendapatnya Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi semua perilaku ini memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Jadi murid itu kan pengennya itu dia Bapak Ibu, pengennya itu bebas, pengennya itu merdeka, tidak ada tekanan, ya pokoknya dia enjoy, dia nyaman. Tetapi dalam hal melakukan segala sesuatunya dia itu berusaha pengen apa yang
dia itu menyukainya. Gitu. Jadi guru itu sebagai pengontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tentunya di sini agar murid mengulangi perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid. Jadi supaya murid itu selalu melakukan tindakan yang positif. Jadi dalam hal ini tidak melanggar peraturan atau tata tertib. Itu kan yang kita akan bagi supaya konsep disiplin itu tercapai. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau kita ini menghakimi murid kita yang bersalah, maka dia akan ingat terus. Dia akan menguatkan karakter mereka, dan guru itu biasanya menyampaikannya secara pelan, ya, secara lirih atau suara halus untuk menyampaikan pesan negatifnya. Supaya apa? Kita juga menjaga perasaan anak. Ya, misalnya dia bersalah, itu ya kamu jangan diulangi seperti itu. Tidak, kita terus menyampaikan di depan anak-anak, depan teman-temannya, khawatir dia akan mungkin tersinggung atau mungkin merasa tidak enak hati seperti itu. Karena murid anak itu juga dia punya perasaan. Maaf Bapak Ibu, misalnya saya dalam menyampaikan hasil evaluasi, hasil ulangan, itu mesti saya izin dulu. Anak-anak ini nilainya disampaikan, dibacakan. Kadang-kadang ada yang bilang iya Bu, ada yang tidak usah Bu, mungkin dia merasa malu. Nah, saya mengikuti saja, pokoknya dia itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini perilaku memaksa itu tidak efektif ya Bapak Ibu, tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Misalnya kita kamu harus begini, harus nurut gurunya, harus nurut bapak ibunya. Nah, itu kan memaksa. Padahal anak itu dia punya rencana ke depan yang mungkin dia belum menyampaikan ke orang dewasa, ke kita. Dia sudah ada planning. Nah, kemudian ini bisa juga menimbulkan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, karena kita ini sebagai orang tua kedua, yaitu di sekolah, jadi murid-murid kita itu ibaratnya anak-anak kita, dan kita mohon maaf Bapak Ibu, kita sebagai pendidik jangan sampai kita ada unsur paksaan. Jadi dikembalikan ke anak biar dia berpikir kalau mungkin ada hal yang kurang tepat, jadi kita tinggal mengarahkan. Nah, ini Bapak Ibu ada sebuah ungkapan, mari kita resapi bersama bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, semuanya kita ingin maju nih Bapak Ibu, karena kita tadi paradigma baru. Sedikit-sedikit ubahlah sikap kita yang harus kita ubah, yang harus kita perbaiki, atau perilaku kita maksudnya. Namun bila kita ingin memperhatikan cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi acuan kita ini mau kemana? Itu harus kita pikirkan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Nah, bahwa dunia ini luas sekali. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Kemudian ubahlah paradigma Anda, kemudian skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, bahwa kita ini harus berwawasan atau berpandangan luas. Bapak Ibu nanti bisa dicermati, nanti materinya bisa saya share, bahwa ada ini teori stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Pandangan tentang dunia.
pertama, teori stimulus respon tentang dunia, Bapak Ibu. Bahwa realitanya kebutuhan kita ini sama. Kita kebutuhannya sama, ada kebutuhan sandang, pangan, papan gitu ya, yang pokok. Ternyata secara teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda karena masing-masing kita punya target ya, punya tujuan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Mungkin pandangannya, oh orang ini baik-baik semua, orang ini tidak baik-baik semua. Sehingga di sini di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan ini sifatnya adalah apa? Kita tidak bisa memaksa. Kalau orang punya pandangan begini, ya monggo itu haknya. Orang pandangan begini, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maunya orang lain itu sama dengan kita. Nah, tapi kan tidak bisa untuk teori kontrolnya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Jadi kita yang harus beradaptasi, kita yang harus bisa memahami orang lain. Tidak bisa orang lain yang harus ke kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bahwa hal yang buruk itu salah. Secara umum pandangnya seperti itu. Namun tidak demikian, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun hal itu negatif, mohon maaf. Misalnya orang yang suka mabuk-mabukan, kan buruk ya kita menilainya. Tapi menurut dia menemukan kebahagiaan di sana. Menurut dia. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kenyataannya bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ibaratnya kita ini sebagai juri orang lain, kita bisa menyebutkan orang lain begini gitu. Tetapi kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ini begini, ini nggak bisa. Kembali ke kita masing-masing. Kemudian berikutnya bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus gagal harus dipaksa biar nggak gagal. Tapi tidak demikian. Harusnya terjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalnya ada suatu pemaksaan, misalnya kita sedang melakukan diskusi untuk menentukan, misalnya mau ada kegiatan begitu, itu harus kita kolaborasi, kita kerjasama, kita diskusi. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, tapi kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi semuanya itu akhirnya endingnya baik-baik saja. Nah, itu yang paradigma baru Bapak Ibu, yang nantinya bisa kita bayangkan bahwa diri kita itu bagaimana. Pada prinsipnya kita harus mau sedikit-sedikit berubah, kalaupun itu memang ada tujuan yang positif. Tetapi semuanya kita kendalikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau saran atau mungkin masukan Bapak Ibu? Ya. Kita lanjut ya yang kedua. Yang slide tadi. Konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, kembali ke hal yang positif. Yang positif yaitu tentang disiplin. Nah, mau kita bahwa anak-anak itu kan harus disiplin gitu, supaya kita dalam melakukan pembelajaran mengajar itu enak, nyaman, lancar gitu. Nah, sekarang siapa yang bisa mendisiplinkan anak-anak? Di situ ada guru, orang tua, kepala sekolah, ada murid. Nah, saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Ya, ini saya siapkan satu sticky note nih Bapak Ibu. Mau dituliskan
tentang konsep disiplin untuk anak-anak kita. Siapakah yang bisa mendisiplinkan anak-anak? Karena kalau disiplin kan kita nanti jadi nyaman ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif di sekolah akan terbentuk. Apakah guru, apakah orang tua, kepala sekolah atau murid sendiri atau siapa? Boleh nanti bisa menambahkan. Silahkan dipilih salah satu atau salah dua dari itu. Atau Bapak Ibu mau menambahkan juga monggo. Bapak Ibu langsung dituliskan, mungkin sambil diangan-angan. Kalau nanti misalnya guru itu alasannya apa, gitu. Tapi alasannya tidak bisa dituliskan. Terima kasih. Ya mohon dituliskan ya Bapak Ibu supaya kita nanti juga punya gambaran. Sudah ya, mohon diangkat begini yang sudah bisa sudah Bapak Ibu ya, semoga diangkat yang tinggi. Terima kasih Pak Faisal. Pak Agustina, semoga diangkat yang sudah. Ya, oke, terima kasih. Saya minta dibacakan ya, menurut Pak Faisal suaranya ini kan keras. Monggo Pak Faisal. Oke, baik. Kalau menurut saya semuanya ini bisa mengontrol disiplin, tetapi yang paling inti yaitu menurut saya murid sendiri atau diri sendiri. Karena sesuatu kalau datangnya tidak dari diri sendiri itu tampaknya kok tidak ikhlas. Ya. Jadi orang tua, guru dan kepala sekolah itu hanya sebagai fasilitator. Dalam menyampaikan saja mana hal baik, mana yang buruk. Nanti semuanya dikembalikan ke siswa sendiri. Yang mana apalagi kita dihadapkan dengan siswa-siswa SMA yang harusnya sudah bisa menilai sendiri mana yang baik, mana yang buruk, mana yang disiplin, mana yang bukan. Ya, menurut saya, firman saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Luar biasa. Satu pendapat nanti itu stigmatnya dikumpulkan ke putih atau di depan. Satu lagi, satu Pak Faisal, bagus sekali nanti ini iya dapat surprise. Saya minta satu pendapat Bu Hanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah orang tua. Jadi dalam lingkup keluarga, karena karakter itu terbentuk berawal dari keluarga. Kalau keluarga itu sudah mencontohkan, mengedukasi tentang kedisiplinan, maka anak itu akan terbentuk karakternya menjadi disiplin, karena sudah terbawa karakternya dari sedini mungkin, jadi dari orang tuanya. Kemudian kepala sekolah itu tugasnya mengontrol yang ada di sekolah. Kalau kepala sekolahnya disiplin, tapi guru-guru dan lingkungan siswa yang ada di sekolah juga pasti akan mau tidak mau akan mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian guru yang paling dekat dengan dengan siswa kan. Jadi di sini kedisiplinan itu kalau saya melihat ya di lingkup siswa ini, siswa itu jarang mendapatkan efek jerah, sehingga mereka tidak ada rasa untuk disiplinnya itu. Di sini peran guru untuk menjadikan siswa itu lebih disiplin lagi. Tapi kalau saya yang paling utama adalah dari orang tua. Ya, teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih luar biasa Bu Andi. Tadi dari anak sendiri, kemudian dari orang tua. Mungkin ada satu pendapat yang berbeda Bapak Ibu. Yang lain mungkin. Pak Pri ada pendapat?
Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu ini mohon di ini nggih dikumpulkan di depan sini di nggih semuanya. Ini nanti sebagai bukti kami. Ya, bisa di. Iya Bapak Ibu, luar biasa. Jadi masing-masing tentang siapa yang harus mendisiplinkan. Pendapatnya Pak Faisal oke banget, pendapatnya Mbak Lir sangat keren. Saya yakin Bapak Ibu semuanya memiliki pendapat yang tidak kalah bagusnya, luar biasa. Cuma karena mungkin kita keterbatasan waktu di Bapak Ibu, kita semuanya punya alasan ya. Baik, Bapak Ibu, anak-anak ya, siswa kita, karena siswa SMA yang sudah mandiri, sudah dewasa, seperti yang dijelaskan oleh Pak Faisal tadi, bahwa anak-anak itu dia memang yang sangat berperan itu ada ini 3 trisula pendidikan, yaitu keluarga, kemudian sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, anak walaupun dia belum sekolah secara formal, dia belum lahir, ibaratnya masih di rahim ibunya, itu keluarga memang nomor 1 adalah keluarga. Bahwa kita ini sebagai orang tua memang orang tuanya anak ya, kalau kita kan orang tua kedua gitu, itu sangat berperan. Dia memberikan pendidikan bahkan masih dalam rahim ibunya. Itu mohon maaf, misalnya kita mendengarkan suara-suara yang indah, menota, kan betul gitu nggih Pak Najib, itu berefek bagus nih. Terima kasih Pak Najib dan Bapak Guru Agama gitu. Jadi saya dulu maaf ingat waktu saya ini hamil anak yang kedua, itu saya tempel HP gitu. Apa dia ini ya bereaksi bergerak, mungkin dia berusaha menggerakkan. Nah, jadi keluarga Bapak Ibu. Kemudian kalau keluarga sudah terbentuk, maka secara internal yang disampaikan Pak Faisal tadi, nanti akan muncul motivasi disiplin dari murid itu sendiri. Nah, ini yang menjadi harapan kita seperti itu. Jadi tidak ada karena peraturan, karena takut gurunya, karena yang lainnya. Nah, terus tentang guru dan kepala sekolah memang betul bahwa ini adalah hanya istilahnya tambahan saja, karena memang ada di lembaga Bapak kepala sekolah sebagai leadernya itu mengontrol. Kita sebagai orang tua kedua itu membantu mendisiplinkan, tetapi yang utama adalah keluarga dan dari internal anak itu sendiri atau murid sendiri. Jadi tepat sekali pendapatnya Pak Faisal dan Bu Alin tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk disiplin positif Bapak Ibu. Nah, saya masih ada. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu menghukum anak-anak, baik menghukum fisik maupun verbal maupun ucapan? Mohon izin Bapak Ibu mungkin yang pernah menghukum anak bisa tunjuk jari, termasuk saya, Bapak Ibu, dan mungkin bisa didokumentasi. Bapak Ibu pernahkah menghukum anak fisik maupun verbal, misalnya bocah, nah itu kita kan sudah, iya pernah, terima kasih, saya juga pernah Bapak Ibu. Kalau misalnya kita pernah menghukum anak, Pak Eko pernah nggih? Pernah. Pak, perasaannya bagaimana setelah menghukum anak? Tinggal kita menilai anak itu kesalahannya bagaimana, kecil atau besar, dan itu kesalahannya berpengaruh kepada anak yang berikutnya bagaimana. Kalau misalkan kita nanti bisa mengalir anaknya berikutnya, ya kita menghukum anak itu sebagai sanksi bahwa nanti jangan terlalu ditiru. Kalau saya sendiri dengan cara seperti itu ya merasa bagaimana ya, senang karena dia kita tunjukkan jalan yang benar. Tapi kalau kita sendiri pun juga tidak melakukan seperti itu ya saya sedang bohong. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa, tepuk tangan lagi. Kita ini mungkin mewakili dulu, kalau yang lain nanti boleh ya. Kalau kita menghukum itu mesti kan kita punya tujuan Bapak Ibu.
tentunya apa yang kita lakukan sebagai guru itu tidak ada hal yang negatif. Jadi tetap kita arahnya nanti ke kebaikan anak. Jadi perasaan kita saya yakin macam-macam. Dan sekarang pernahkah Bapak Ibu membayangkan bahwa anak yang kita hukum itu perasaannya bagaimana ya? Pernah apa enggak ya Bapak Ibu ya? Pernah ya? Ya kira-kira anak itu nanti kecewa apa enggak, tersinggung apa enggak, marah apa enggak gitu ya. Nah jadi apa nanti yang terjadi, maka kita harus siap Bapak Ibu, pada intinya kita mengarahkan anak ke hal yang baik, yaitu disiplin. Bapak Ibu, ini secara teori. Kalau disiplin dihubungkan dengan hukuman, belajar disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, justru itu salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan. Jadi tadi yang dijelaskan Pak Eko, karena memang ada tujuan. Dan kalau kita memberikan hukuman, kan tidak semua anak. Memang anak-anak yang nantinya harus perlu diarahkan. Nah, dan itu kan keterpaksaan. Jadi apa boleh buat? Karena kita harus mendisiplinkan anak. Bahwa disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang tidak dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan ini menurut Ki Hajar Dewantara, ya, ini saya langsung mencoba saja. Menurut KHD, di mana ada kemerdekaan, ini kan mulai merdeka belajar nih, disiplin perlu ditanamkan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maka tadi tugas yang ada orang tua, ada guru, kepala sekolah, murid itu sendiri. Nah, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap, kembali ke kita harus cakap, melakukan self disiplin, disiplin diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kita ini juga harus disiplin diri. Kalau anak kita wajibkan untuk disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak disiplin, anak tidak disiplin, ada pihak lain yang harus mendisiplinkan kita dan anak. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Walaupun merdeka, tadi sudah saya sampaikan tidak sebebas-bebasnya, tetapi tetap ada peraturan, maka sekolah kita tetap ada tata tertibnya. Dan disiplin diri itu yang memiliki motivasi internal, seperti yang dijelaskan Pak Kasal tadi, bahwa dari murid itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, karena ini lingkungannya sekolah, bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi tugas kita semua bahwa kita memotivasi anak supaya dia bisa punya motivasi internal, tidak karena peraturan, karena paksaan, karena takut, atau karena yang lain. Nah, misalnya apakah yang mendorong kita melakukan sesuatu? Ya, yang mendorong kita melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Kita ini kan misalnya melakukan sesuatu, apa Bapak Ibu misalnya? Misalnya mengajar tepat waktu, ya, misalnya. Apakah dengan kita melakukan sesuatu itu karena senyuman, biar nanti teman-teman senyum dengan kita? Apakah kita nanti biar dipuji, mendapatkan pujian, bahkan hadiah, atau mendapatkan uang? Karena kita ini kan punya atasan di kepala sekolah misalnya. Apakah kita melakukan hal positif, datang tepat waktu, mengajar dengan baik, dan ramah dengan guru, itu apakah karena ini semua Bapak Ibu? Tidak, betul sekali. Jadi kita memang harus punya disiplin, punya motivasi internal dari diri kita. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan motivasi perilaku manusia.
ini saya agak cepat saja Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi adanya motivasi perilaku manusia itu yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan. Kalau kita tidak nyaman itu harus kita hindari. Ya kan begitu ya? Iya, nggak nyaman saya nggak mau seperti itu. Biasanya orang yang melakukan hal tersebut itu akan bertanya, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mesti bertanya begitu. Kemudian yang kedua, motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya berpikiran, saya melakukan hal tersebut, kira-kira nanti saya dapat apa ya? Nah itu motivasi yang kedua. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah Bapak Ibu yang nanti kita harapkan motivasi yang ketiga. Bapak Ibu, ini ada tulisan yang mungkin bisa dicermati Bapak Ibu, saya bacakan. Pernahkah Bapak Ibu berada dalam sebuah situasi di mana Bapak Ibu sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan? Jadi melakukan sesuatu yang menyakitkan, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Pernahkah Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu? Jadi melakukan sesuatu yang memang menyakitkan, tapi itu harus kita lakukan. Pernah deh? Saya yakin pernah ya. Nah, mengapa Bapak Ibu tetap memilih melakukan hal tersebut padahal tahu akibatnya akan menyakitkan? Contoh ya, contoh. Misalnya ada anak yang darurat ya, mungkin kecelakaan. Kemarin siswanya Pak Eko ya. Terus Pak Eko sedang berada di kelas. Karena darurat, karena harus mendapatkan pertolongan, maka kita harus meninggalkan rutinitas kita. Ya. Mungkin mengorbankan anak-anak di jamnya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita semua, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif pada murid-murid kita? Ini PR kita di Bapak Ibu, monggo nanti atur strategi untuk menanamkan budaya positif kepada anak-anak kita. Nah, yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Yang ini nanti mohon bisa dijalankan. Kenapa kok keyakinan kelas? Kok tidak peraturan? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Ini tidak hanya wali kelas, ini nanti guru mata pelajaran juga bisa menerapkan. Bagaimana mewujudkannya? Nanti kita sharingkan. Bapak Ibu, kalau misalnya kita memakai helm, itu tujuannya kan untuk keselamatan, kan enggak nanti kalau pakai helm jadi indah kan tidak, biar selamat. Mengapa kita pakai masker? Sekarang ini pandemi, biar apa Bapak Ibu? Biar sehat. Terima kasih. Ya, jadi memang semuanya untuk keselamatan. Kan kita yakin ya itu. Yakin, oh nanti kalau pakai helm walaupun jatuh tidak kegeletan misalnya, selamat, kita yakin itu. Ya. Nah, sekarang menurut tentang pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu nanti mohon di awal pertemuan, berarti di tahun ajaran baru karena ini sudah semester pertengahan, Bapak Ibu tolong membuat keyakinan kelas. Ya. Apa yang harus dicantumkan di sana? Nanti materinya kita share. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan universal. Yang ketiga, bentuknya itu positif, ya. Jadi tidak jangan
tidak boleh marah-marah, itu jangan kan. Kata tidak itu negatif ya Bapak Ibu. Jadi positif berarti diganti ramah dengan teman seperti itu. Kemudian ya simpel ya, kalimat sederhana, mungkin satu kata, dua kata, atau kalimat itu yang simpel saja supaya mudah dipahami, mudah diingat. Kemudian itu diwujudkan dengan kontribusi kelas. Jadi semuanya menulis. Nanti kita rangkum yang sama, kita jadikan satu. Dan keyakinan kelas itu tidak paten, tetapi perlu ditinjau ulang. Ya, mungkin nanti ada hal yang urgen, nanti bisa ditinjau ulang. Nah, Bapak Ibu yang di slide sebelah timur itu mungkin bisa ini videonya dipakai buat itu diklik saja. Keyakinan kelas yang sudah bisa saya lakukan. Ya, jadi itu kegiatan di kelas 12 MIPA 3 kalau nggak salah. Ya, jadi intinya itu adalah anak-anak sudah menuliskan, yang di sebelah sana itu menuliskan pakai sticky note, terus disampaikan ke teman-temannya, hal yang positif kita rekap, kemudian kita tuliskan, ya, kita tempel di papan tulis. Berikutnya. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat, itu 12 MIPA 5 sama MIPA 3. Terima kasih untuk Bu Isa dari kelas 12 MIPA 3. Ini sudah dan tanda tangan kelasnya. Jadi anak-anak itu kalau ada yang melanggar, artinya dia lupa dengan keyakinan kelas, tinggal mengingatkan. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Bapak Ibu mohon dibaca sebentar, nanti akan kita ulas bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ke slide berikutnya dulu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Untuk survive, bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih, love and belonging. Yang ketiga kebebasan, freedom, kemudian kesenangan dan kekuasaan. Nah, terus coba yang ke atas sebelumnya. Nah, ini gambarannya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Lanjut, Bu. Sedikit Bapak Ibu sebelum nanti kita menganalisa peristiwa yang terjadi, bahwa kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang saya sorot adalah makanan, bahwa makan itu untuk hidup nih Bapak Ibu, bukan hidup untuk makan ya, karena ya itu seperti betul Pak Miran ya, seperti lembu ya, jadi kita makan untuk hidup. Yang kedua, butuh cinta dan kasih sayang ya, bahwa ini adalah kebutuhan psikologis. Kalau misalnya ada murid kita, saya yakin murid kita ini beragam. Ada yang di kelasnya itu dia tersiksa karena nggak punya teman, nggak didekati sama temannya, kurang cinta kasihnya kurang. Terus yang ketiga, butuh penguasaan. Nah, biasanya kalau penguasaan ini anak-anak kita yang sudah terlihat nanti ingin menjadi pemimpin. Jadi saya harus punya hal yang lebih dari teman saya. Nah, ini penguasaan, menonjolkan apa yang dia punyai, dia gitu. Lanjut ya. Kemudian yang keempat, karena ada 5 ya, kebebasan ya, kebutuhan akan pilihan ya, tadi sudah kita ulas bahwa kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan itu memang kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Terus yang terakhir, kebutuhan untuk bebas ya. Jadi ini memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kembali ke slide yang kasus tadi. Ya, Bapak Ibu, mari kita
cermati bersama-sama nih untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Ini saya nama samaran saja. Ibu Ita, guru wali kelas 12 IPS 4. Nah, IPS 4 di SMA Indah Jaya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Edu. Beberapa anak di kelas 12 IPS 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Edu yang seringkali berbuat ulah mengganggu ketenangan kelas. Ada di Bapak Ibu murid kita yang seperti itu? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ita, seandainya kita seperti Ibu Ita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Edu melakukan hal itu? Ibu Ita sebaiknya mencari tahu alasan Edu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Edu. Jadi Edu itu pengen melakukan pemenuhan 5 kebutuhan dasar tadi. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa saja Bapak Ibu? Kalau dia suka mengganggu temannya itu, kekuasaan. Iya, dia merasa apa ya? Oh, teman-teman kita ini, teman-teman saya ini di bawah saya. Saya lebih kuat ya. Saya punya apa ya? Punya kelebihan ya. Punya ilmu bela diri misalnya. Oke, kekuasaan. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Dia mengganggu temannya. Dia juga butuh perhatian, betul, kasih sayang. Kalau misalnya dia mengganggu temannya, nanti mulai kita kalau ada yang seperti itu Bapak Ibu, kan kita mesti mendekati. Jadi kamu kenapa seperti itu? Terus mengganggu, akhirnya kan kita nanti melaporkan ke orang tua. Terus orang tuanya akan menasihati Edu. Dia merasa Edu itu, oh saya sekarang dekat dengan orang tua saya, dinasihati. Karena mungkin sebelumnya dia tidak dekat dengan orang tuanya. Apalagi Bapak Ibu, tadi kekuasaan, kemudian kasih sayang, kemudian apalagi? Terus Penanganan, ya, masuk di ini. Kalau misalnya tentang apa? Survive, bisa tidak Bapak Ibu? Ya bisa, ya betul sekali. Bisa, karena dia pengennya itu eksis seperti apa yang dia inginkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, monggo nanti bisa dianalisa. Misalnya siswanya itu ada Bapak Ibu memiliki kasus terhadap siswanya, dianalisa sehingga kita bisa melakukan tindakan. Bapak Ibu, ini sebagai penutup saja. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi. Jadi kita tidak memiliki perasaan yang negatif kepada anak, tetapi cenderung mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif, ya, walaupun itu istilahnya menyakitkan. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya kita lanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang posisi kontrol guru. Menurut Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, juga sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, ini nanti saya jelaskan satu persatu supaya nanti kita bisa menerapkan sebetulnya kita ini ada di posisi kontrol yang keberapa dan sebaiknya yang bagaimana. Nah yang pertama sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah saya yakin kita semua di sini sebagai guru pernah menghukum anak-anak nggih Bapak Ibu? Ya, pernah nggih? Ya, saya yakin pernah. Saya juga pernah Bapak Ibu. Nah, hukuman
itu bisa berupa kata-kata atau verbal, juga bisa berupa fisik. Nah, contohnya begini, ada siswa kita yang terlambat. Terus kita sebagai guru yang sudah ada di kelas misalnya, langsung anak masuk kelas terus kita bilang, oh kamu itu terlambat lagi. Nah, kata-kata seperti itu bisa sebagai penghukum Bapak Ibu. Mungkin anak kalau gurunya mengatakan seperti itu perasaannya juga merasa sakit mungkin. Nah, itu secara verbal. Kalau secara fisiknya, misalnya boleh ikut pelajaran Ibu, tapi harus mengelilingi lapangan dulu 5 kali misalnya. Nah, itu fisik, itu harus kita hindari betul Bapak Ibu sebagai guru. Nah, itu posisi yang pertama. Kemudian posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu, untuk posisi yang kedua ini biasanya guru itu bicaranya itu pelan. Nah, di sini juga dijelaskan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lambat, lebih lirih. Nah, jadi misalnya begini, anak yang terlambat tadi, Bapak Ibu, kenapa kamu terlambat? Apa kamu tidak merasa kasihan dengan ibu? Nanti mata pelajarannya menjadi berkurang rapornya. Kan kasihan pada ibu harusnya. Nah, anak kalau kita katakan seperti itu, dia tuh merasa, aduh saya sudah membuat guru saya susah begitu. Jadi dia merasa bersalah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru itu Bapak Ibu, dia itu nyantai dengan siswa. Jadi misalnya siswa yang terlambat tadi, kamu itu kok terlambat lagi, ya sudah, sana masuk kelas saja, langsung ikuti pelajaran. Nah, nyantai. Jadi anak itu juga nggak ada beban. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, ya ada baiknya sih, tapi juga ada tidak baiknya. Karena apa? Anak nanti tidak menghargai kita ya. Jadi istilahnya kita ini nggak ada wibawanya. Jadi harus tetap kita istilahnya ada batasan-batasannya. Walaupun akrab dengan anak atau dengan guru, itu posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Nah, ini umumnya petugas tatip atau wali kelas atau guru mapel ini juga bisa berperan sebagai monitor, dan ini acuannya itu tata tertib. Jadi misalnya anak yang terlambat tadi sudah kita pantau, misalnya sebagai guru mata pelajaran kita pantau, oh anak ini dulu terlambat, sekarang terlambat lagi, nanti kita pantau terus kita ingatkan. Nah, seperti itu nggak apa-apa Bapak Ibu, karena kan kita tujuannya tadi yang pertama untuk mendisiplinkan anak-anak. Nah, kemudian yang kelima, sebagai manajer atau sebagai topnya ya, jadi puncaknya kita ini walaupun istilahnya bukan pemimpin sekolah atau kepala sekolah, kita ini sebagai guru, kita sangat diharapkan menjadi posisi manajer, posisi yang paling bijaksana. Ini posisinya adalah ke tengah-tengah, jadi mengarahkan siswa itu nanti bisa menemukan jati dirinya sebagai seorang murid yang bertanggung jawab dan berkarakter. Contohnya tadi, anak yang terlambat tadi, terus kita sebagai manajer posisinya, posisi kontrolnya, anak dipanggil, kenapa kamu terlambat? Ditanya dulu, terus kita mengungkapkan alasannya. Kalau terlambat gitu, kira-kira kamu melanggar tata tertib apa enggak? Pasti siswa kan menjawab, ya Bu, coba diulangi lagi apa enggak? Menjawab, setelah itu diarahkan, kalau terlambat gini yang rugi siapa? Nah, akhirnya kita kembalikan ke siswa itu bisa berpikir sehingga dia bisa memperbaiki dirinya dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini sebagai posisi manajer. Jadi Bapak Ibu, misalnya dalam kondisi terpaksa, boleh kita turunkan, tidak sebagai manajer tetapi sebagai monitor. Terus kita turunkan lagi sebagai teman, tapi yang harus dihindari adalah sebagai penghukum. Jadi seperti itu Bapak Ibu tentang posisi kontrol guru. Mudah-mudahan nanti kita tidak menjadi sebagai penghukum ya. Nah, itu adalah materi yang kelima, yaitu tentang posisi kontrol guru. Kemudian budaya positif yang terakhir. Nah, tentang penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, kita bahas dulu ya, restitusi itu apa.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bosen tahun 2004. Nah, jadi dalam ini menghadapi siswa yang bermasalah supaya siswa itu kembali posisinya itu normal, artinya tidak dia merasa terbebani, maka kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, seperti apa? Kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contoh, anak yang terlambat tadi. Kita tidak boleh langsung menghakimi anak, kamu selalu terlambat, harus kita paparkan dulu. Kita panggil, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu dipanggil ibu? Saya terlambat bu. Oh, kamu terlambat. Nah, jadi ini restitusi yang pertama. Jadi cirinya itu kita kembalikan dulu kenapa masalahnya. Terus ciri yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kita sebagai guru tadi anak yang terlambat, tidak kita terus benci atau terus sebenarnya tidak suka dengan anak tadi, tidak. Jadi hubungannya tetap baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah takaran, bukan paksaan. Jadi yang terlambat tadi, Bapak Ibu, kasusnya yang pertama tadi, misalnya kalau terlambat gini, kira-kira kamu rugi apa enggak? Iya rugi karena meninggalkan pelajaran, misalnya tertinggal gitu. Nah, kalau begitu kamu ke depannya nanti untuk pertemuan berikutnya terlambat lagi apa enggak? Tidak Bu. Nah, kita tawarkan sehingga siswa itu memilih. Nah, kemudian ciri berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dikembalikan kepada diri anak. Jadi misalnya anak tadi yang terlambat, kamu terlambat, kira-kira rugi apa enggak? Nah, dikembalikan kepada diri anak. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi misalnya anak yang terlambat tadi, kenapa kamu terlambat? Karena anak itu ada kejadian sesuatu, mesti ada masalahnya Bapak Ibu. Mungkin masih disuruh ibunya mengantar adiknya, atau ban motornya bocor. Nah, itu mesti ada sebabnya. Nah, itu. Kemudian berikutnya, ciri berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik ya. Jadi artinya tadi dikembalikan kepada diri murid tadi. Untuk slide berikutnya, Bapak Ibu, untuk tahapan dalam restitusi ya, karena tadi bentuknya segitiga. Yang pertama, jadi langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, dipanggil, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu dipanggil guru? Saya terlambat Bu. Kenapa masalahnya? Nah, itu masalahnya jelas ya, karena teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu teori kontrolnya. Itu yang pertama, yang dasar. Kemudian segitiga yang kedua, validasi tindakan yang salah ya, jadi divalidasi. Kenapa kamu melakukan hal ini? Nah, karena teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Tadi anak yang terlambat tadi, misalnya dia disuruh mengantarkan adiknya ke sekolahan, adiknya dulu oleh ibunya. Jadi mungkin itu masalahnya. Kemudian sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Jadi kalau misalnya kamu terlambat seperti ini, kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah disepakati, sudah dibuat, kamu melanggar apa enggak? Dikembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, jadi teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam murid itu sendiri. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, supaya nanti kita semua bisa praktek restitusi jika menghadapi masalah anak dan mengembalikan anak ke posisi yang normal, itu sisi yang pertama ya, menstabilkan masalah tadi. Mungkin kalimat yang bisa diungkapkan yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anak yang terlambat tadi, nggak apa-apa kok kamu terlambat. Jadi orang itu
berbuat salah boleh, namun, nah gitu. Contoh yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, jadi orang yang salah ya. Manusia itu tempat salah dan khilaf ya, mungkin lupa, nggak apa-apa, itu kita sampaikan, tapi harus diberi alasan. Namun, mengapa? Nah itu. Dan seterusnya, Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari, saya share materinya. Kemudian sisi yang kedua, lanjut. Nah, kemudian pada sisi yang kedua, pada tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat yang dapat dikatakan, yang pertama, misalnya anak yang terlambat tadi. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang tidak terlambat. Misalnya kamu berangkat lebih awal untuk mengantarkan adiknya dulu. Nah, itu kan bisa diberikan masukan kepada anak ya. Contoh yang kedua misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, jadi disampaikan saja. Itu adalah validasi masalah. Dan seterusnya Bapak Ibu nanti bisa dibaca sendiri pada waktu menerapkan. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini menanyakan keyakinan kelas. Karena di awal tadi saya sudah menjelaskan tentang kesepakatan kelas yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Nah, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Coba keyakinan kelasnya bagaimana kemarin? Seperti itu bisa dikembalikan. Itu Bapak Ibu mengenai praktek segitiga restitusi. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Oh, sudah jelas semua. Nah, apa-apa Bapak Ibu sementara ini mungkin pada waktu nanti Bapak Ibu praktek menemukan masalah, kita sharing ya. Insya Allah saya siap nanti untuk sharing dengan Bapak Ibu. Saya juga sambil belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian materi yang bisa kita sharingkan untuk pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan membawakan manfaat yang baik kepada kita semua sebagai pendidik dan sebagai pemimpin anak-anak. Terima kasih. Saya akhiri, mohon Bapak Ibu bisa rehat sebentar. Nanti mungkin untuk Bapak Ibu guru yang lain nanti kita di sesi yang kedua, karena nanti sesi 2 insya Pak Kun bisa hadir. Terima kasih. Saya akhiri, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya Bapak Ibu. Ya, mohon saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dokumentasi Bapak Ibu, nanti bisa diputar. Untuk yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan aksi nyata berikutnya. Salam guru penggerak, selalu tergerak dan bergerak untuk mewujudkan pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan video sosialisasi budaya positif. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.